ke Bapak Awaludin sebagai mentor. Silakan, Pipit. Baik, Pak. Izin share screen ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sujatmoko selaku coach, yang saya hormati Pak Ajang selaku penguji, dan Bapak Awaludin sebagai mentor. Izin memperkenalkan diri, saya Pipit Munawwaroh, peserta Latsar dari instansi Kabupaten Indramayu, NDH 37, kelompok 4, Angkatan 5. Saya di sini ahli pertama penyuluh pertanian. Langsung saja saya akan mempresentasikan hasil rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak dengan judul Penyuluhan Pembuatan Pupuk Organik Menggunakan Ember Tumpuk di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu. Latar belakang saya memilih judul ini yaitu pertama, menurut keputusan Kepala LAN RI nomor 14 garing K.1 garing PDP.07 garing 2022 tentang kurikulum pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, yaitu nilai-nilai dasar dari profesi PNS dituangkan menjadi 7 dasar, yaitu pertama, berorientasi pelayanan, kedua, akuntabel, yang ketiga, kompeten, yang keempat, harmonis, yang kelima, loyal, yang keenam, adaptif, serta yang ketujuh yaitu kolaboratif. Ketujuh nilai tersebut kemudian disingkat menjadi berakhlak, di mana CPNS diharapkan mampu mengimplementasikan dan membiasakan nilai-nilai ini yang sudah dipahami sebelumnya ke dalam lingkungan kerjanya. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan aktualisasi yang menjadi bagian dari pengembangan tempat bekerja maupun lingkungannya. Untuk itu, saya membuat suatu rancangan aktualisasi berupa isu yang beredar di ruang lingkup kerja saya, yaitu di Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP Kecamatan Karangampel. Sebagaimana tugas pokok dan fungsi penyuluh sendiri dirinci dalam Permenpan RP nomor 35 tahun 2020, diantaranya yaitu melakukan diseminasi informasi pertanian, baik teknis sosial dan ekonomi sesuai kebutuhan kelompok tani. Dalam rangka inovasi pelayanan prima kepada petani maupun kelompok tani, kami mengidentifikasi isu-isu di Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Karangampel yang akan dijadikan sebagai bahan aktualisasi. Di antaranya yaitu pertama, isu tentang petani kurang melakukan analisis usaha tani. Yang kedua yaitu petani selalu menggunakan pupuk anorganik. Yang ketiga yaitu petani belum melaksanakan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim. Dari beberapa isu tersebut, maka dipilih core isunya dengan teori tapisan menggunakan metode USG dan analisis menggunakan analisis Fishbone. Berdasarkan hasil penelitian, berdasarkan analisis penampisan yang menjadi prioritas untuk dipecahkan yang dituangkan dalam sebuah rancangan aktualisasi, yaitu petani selalu menggunakan pupuk anorganik. Sehingga gagasan kreatif yang saya usung yaitu penyuluhan pembuatan pupuk organik menggunakan ember tumpuk. Tujuannya yaitu pertama, tujuan umum, membentuk ASN yang profesional dan berkarakter yang senantiasa dalam melaksanakan tugasnya selalu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak. Tujuan khususnya yaitu bagi BPW Kecamatan Karangampel, laporan ini bermanfaat untuk mengidentifikasi permasalahan dan memberikan gagasan kreatif pemecahan masalah dalam rangka memberikan pelayanan penyuluhan kepada petani. Kemudian bagi petani, laporan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan petani mengenai pupuk organik yang pembuatannya sederhana, yaitu dengan metode ember tumpuk tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan untuk penulis, yaitu menjadikan habituasi untuk selalu melakukan perbaikan tiada henti dalam melaksanakan tugas sehari-hari untuk mengatasi dan menyelesaikan isu yang terjadi di lingkungan kerja kami. Kemudian identifikasi isu. Identifikasi isu ini berdasarkan
penulis dan hasil wawancara dengan mentor dari beberapa isu atau problematika yang sering terjadi atau ditemukan di kelompok tani Kecamatan Karangampel. Berikut ini isu yang ditemukan yaitu satu, petani kurang melakukan analisis usaha tani. Yang kedua, petani selalu menggunakan pupuk anorganik. Dan yang ketiga yaitu petani belum melaksanakan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim. Kemudian isu ini ditapis dengan analisis USG. Ternyata isu yang menjadi prioritas utama yaitu isu petani selalu menggunakan pupuk anorganik. Setelah melakukan analisis USG tersebut, tahapan berikutnya yaitu merumuskan masalah penyebab core isu tersebut menggunakan fishbone. Diketahui bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab dari isu petani selalu menggunakan pupuk anorganik melalui aspek sumber daya manusia, yaitu pola pikir petani ingin serba instan, aspek lingkungannya, pupuk anorganik mudah diaplikasikan, pupuk anorganik mempercepat masa pertumbuhan, terus dari segi aspek sistemnya yaitu kurangnya penyuluhan terkait materi pupuk organik, dari segi aspek materialnya yaitu harga pupuk anorganik semakin meningkat. Sehingga mengakibatkan petani selalu menggunakan pupuk anorganik tersebut. Selanjutnya, saya memilih di sini dari aspek sistem yaitu kurangnya penyuluhan terkait materi pupuk organik. Gagasan kreatifnya yaitu dari pertama yaitu petani selalu menggunakan pupuk anorganik. Jika terus dibiasakan, maka lahan pertanian akan terdegradasi. Sehingga dalam beberapa puluh tahun ke depan, produksi akan menurun. Akibatnya petani akan sedih. Yang kedua kemudian yaitu penyuluhan melakukan, kalau jika penyuluh tersebut melakukan penyuluhan pupuk organik, memperkenalkan pupuk organik ke petani, maka lahan akan kembali sehat karena diimbangi dengan pupuk organik. Sehingga produktivitas meningkat. Akibatnya petani akan merasa senang. Dari uraian tersebut, maka gagasan kreatifnya yaitu penyuluhan pembuatan pupuk organik menggunakan ember tumpuk di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu. Rencana kegiatannya yaitu pertama menyusun draft rancangan aktualisasi, yang kedua konsultasi dengan mentor, yang ketiga mempersiapkan bahan penyuluhan, yang keempat penyuluhan kepada para petani, yang kelima monitoring dan evaluasi, dan keenam yaitu membuat laporan aktualisasi. Ini tahapan-tahapan kegiatan dari setiap kegiatannya. Yang paling penting di kegiatan yaitu melakukan kegiatan penyuluhan kepada para petani, dan tahapan kegiatan yaitu menyiapkan alat dan bahan, berkoordinasi dengan pemerintahan desa dan petani, kemudian melakukan kegiatan penyuluhan, di mana outputnya yaitu ada alat dan bahannya, ada kesiapan petani, dan kegiatan penyuluhan itu sendiri. Ini nilai-nilai dasarnya itu berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan petani, akuntabel. Kegiatan ini dilakukan dengan jujur, cermat, dan bertanggung jawab, kompeten. Kita melakukan penyuluhan itu dengan kualitas terbaik dan meningkatkan kualitas diri, harmonis, yaitu saling membantu, loyal, pengabdian berkontribusi di lingkungan petani, adaptif yaitu berinovasi dan mengembangkan kreativitas, kolaboratif yaitu menerima dan terbuka dalam bekerja sama. Sesuai dengan visi atau misi organisasinya yaitu divisi itu ada yang melayani. Terus sesuai dengan nilai organisasinya yaitu mandiri. Langsung saja yang terakhir yaitu rencana jadwal kegiatan pada minggu ketiga Juli dan minggu keempat itu kegiatan merancang draft perencanaan aktualisasi dengan konsultasi dengan mentor. Terus minggu yang pertama bulan Agustus yaitu mempersiapkan bahan penyuluhan, juga melakukan kegiatan penyuluhan kepada para petani. Dan minggu kedua di bulan Agustus yaitu monitoring dan evaluasi, kemudian minggu ketiga bulan Agustus yaitu membuat laporan. Sekian dari saya. Terima kasih, Pak.
Baik, terima kasih ya. Pipit barusan ini ada ini. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di sini sudah hadir Bapak mentor ya, Bapak Awaludin sebagai mentor daripada saudari Pipit. Saya persilakan Pak Awaludin untuk memberikan penguatan ya terhadap rancangan aktualisasi saudari Pipit. Itu saya persilakan Pak Awaludin. Ya, terima kasih Pak Haji Sujatmoko selaku coach, selaku pengacara juga. Yang terhormat Pak Haji Sujatmoko selaku coach, kemudian juga Pak Ajang Jainal Afwani selaku penguji, dan para peserta seminar pada pagi ini. Baik, kami sebagai mentor daripada saudari Pipit sangat mendukung terkait dengan gagasan kreatif yang diusung oleh saudari Pipit, yakni penyuluhan menggunakan pembuatan pupuk organik dengan ember tumpuk. Karena sekarang penggunaan pupuk anorganik semakin banyak di tingkat petani ya, di tengah harga pupuk organik semakin mahal. Bahkan dampak dari penggunaan pupuk anorganik juga akan mengancam kesuburan lahan ya, menyebabkan terdegradasi lahan, sehingga kami selaku mentor sangat mendukung dan mengapresiasi gagasan kreatif yang menjadi isu sentral yang dipilih oleh saudari Pipit. Apalagi bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan pupuk organik ini bersifat spesifik lokasi, sehingga diharapkan output daripada rancangan aktualisasi ini sangat berguna bagi para petani, khususnya di Kecamatan Karangampel, umumnya di Kabupaten Indramayu, sehingga peningkatan produktivitas pertanian, terutama di tanaman padi, akan selalu meningkat. Saya berharap gagasan ini sangat bermanfaat bagi pertanian di Kecamatan Karangampel dan di Kabupaten Indramayu pada umumnya. Itu saja catatan dari kami, Pak Haji Sujatmoko, terkait sebagai mentor, saya sebagai mentor Pipit. Mudah-mudahan rancangan aktualisasi ini bahkan sampai tahap pelaksanaan, bahkan sampai ke pelaporan akhir bisa selesai dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Moderator, Pak Awaludin yang begitu mensupport ya terhadap rancangan aktualisasi saudara Pipit. Baik, satu lagi ya. Nah, ya. Yang kedua sekarang mau ke ini, ke Pipit. Pipit. Ya Pak. Pipit, ya Pipit. Pipit itu orang Indramayu tapi sekolahnya di Bogor ya. Itu sekolah ini ya, sekolah dinas ya itu ya. Pipit ya. Iya Pak. Iya Pak. Pit, kalau kata pengantar jangan pakai badan, Pit. Langsung ini ya Pak. Badan ini atau iya. Ya. Kalau di sini udah bagus ya. Penyuluhan pembuatan pupuk organik menggunakan ember tumpuk kan, jadi ada alatnya ya. Nanti ya, Pipit, jadi yang tadi yang tadi saya belum kelihatan, yang Indra, yang Pipit sudah kelihatan. Jadi saya mau pakai ember kan gitu ya. Jadi ada kreatifnya kan gitu ya, pakai ember kan gitu ya. Tumpuk di Balai Penyuluhan Pertanian. Yang dulunya kan ini terus ya, pupuknya pupuk anorganik ya, sekarang Mbak organik gitu. Tapi kalau ini ya, Pipit nanti buktinya harus ada ininya, harus ada epideminya ya, buktinya ya. Iya Pak. Gitu ya. Gitu ya, Pipit di sini. Pipit juga di sini kalau saya ini udah bagus ya, ini secara laporannya juga. Hanya sekali lagi Pipit ya, yang disampaikan itu tadi, yang dipaparkan itu harusnya ada tahapannya disampaikan, bukan kegiatan. Ya kan tadi kegiatan ya. Iya Pak. Ya kan, ada aneka. Sebenarnya bukan beraneka saja sebetulnya mah. Ya, bisa aja smart government masuk, ya, bisa aja
agenda 1 bisa masuk gitu ya di situ ya. Iya Pak. Gitu. In the world of government juga Pak. Ya. Ya, itu kalau ininya saya role modelnya sini Pak Habibie ya. Iya Pak. Kenapa Pak Habibie? Karena beliau tuh dari sisi agamanya bagus Pak. Terus dari waktu itu kan Indonesia lagi ini-ininya Pak. Dia membuat pesawat tuh. Jadi pas waktu beliau meninggal juga kayak kita kehilangan bapak teknologi kayak gitu tuh Pak, kayak kerasa banget kayak gitu. Jadi kita tuh harusnya jadi jiwa-jiwa muda tuh harus seperti B.J. Habibie gitu Pak. Bisa meneruskan gitu ya. Iya Pak. Iya, nanti bisa Pak Habibie bisa di kantor karena ini kali ini sekarang udah masuk, ini belum. Sekarang udah masuk belum? Udah masuk kantor belum sekarang? Masih belum? Masih belum Pak, besok mulai Pak. Besok mulainya. Jadi nanti pas nanti mengaplikasikan bisa ya langsung ya. Iya Pak. Gitu. Nah ini juga mungkinnya lupa lagi ke teman-teman semua ya, itu berakhlaknya itu tolong ya jangan definisi aja, hubungkan dengan ini, dengan di tempat kerja, ya, dengan kegiatan di Pipit beda kegiatan dengan di Indra, beda lagi dengan di rumah sakit. Kan itu semuanya itu hanya copy paste aja. Ya nanti sekaligus ya disebutin bahwa saya itu janji itu loh. Janji kepada diri sendiri bahwa saya akan melaksanakan agenda 2, agenda 3. Pahamnya berakhlak tuh. Karena orang itu malah nyebutin ya tegur orang pintar gitu. Kalau akhlaknya kurang bagus, maka ini orang-orang pintar-pintar semua ya. Untuk yang lainnya hampir sama ya fitnya. Coba